Halo semuanya, dan selamat datang kembali di seri Bahas Mod, di mana kita akan bahas mod tidak hanya dari segi gameplay ataupun cara mainnya, tapi kita juga akan bahas mod dari sisi sains jika memang ada. Dan mod yang kali ini kita bahas adalah mod yang sebenarnya masuk ke dalam sesi Magic, tapi aku pengen bahas lebih detail lagi, karena ada hal yang menarik sih dari mod itu. Jadi apa sih mod yang aku maksud? Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, video ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan yang ada di dunia nyata, karena jelas mereka dua ini sangat berbeda dan membandingkannya adalah perbuatan yang cukup ya bodoh. Tapi ya inti dari mod Minecraft itu adalah yang membuat Minecraft jadi lebih fun gitu. Dan kenapa tidak kalau misalkan kita bisa ambil pelajaran dari mod ini ya, meskipun memang tidak pasti akan 100% sesuai dengan dunia nyata, tapi minimal kita bisa belajar sedikit lah dari apa yang ada ditawarkan oleh mod itu. Ya maaf mengganggu videonya dan kita akan lanjut pembahasan ya. Oke, mungkin kalau kalian melihat penampakannya, ini mod yang sepertinya belum pernah kita mainkan. Karena emang dua mod ini belum pernah aku record itu ke kalian, jadi kalian belum pernah ngelihat mod ini maksudnya. Dan mod yang kita bahasnya ada dua, yaitu Thaumcraft dan Atrasor Cree. Tapi tenang saja, ini akan kumainkan dalam waktu dekat ya. Jadi seharusnya ketika video ini diupload sudah antara baru pertama kali langsung baru kumainkan, maksudnya belum lama gitu kumainkan, atau nanti kedepannya akan muncul ya, jadi tenang saja. Tentu saja modpack yang ku maksud itu adalah Enigmatica 2 Expert, modpack terbaru yang kumainkan, dan mereka itu ada ya dua mod ini ya yang seharusnya sudah kalian lihat, yaitu Thaumcraft. Oh ya, kedua mod ini juga sempat ada di pembahasan mod Magic gitu. Tapi aku cuma jelasin singkat saja ya, belum benar-benar detail masuk ke dalamnya. Tapi sekarang ini bakalan kubahas lebih detail karena ada hal yang juga menarik dari kedua mod ini yang pengen kubahas ya. Yaitu yang pertama kita masuk dulu ke Thaumcraft ya, dimana dia adalah mod Magic yang sudah lumayan jadul, sudah ada, yaitu dari 1.7.10 sampai 1.12 ya. Sepertinya nggak ada versi terbarunya sih. Jadi dia tuh berbasis pada thaumaturgy, mana ini semacam apa ya? Mungkin sihir yang mencoba untuk membuat word miracle ya, mungkin membuat ya keajaiban atau mujizat itulah ya. Dan ya, the mod is all about drawing magic from physical object in form of essentia. Jadi setiap material yang ada di sini itu berbasis pada punya yang namanya essentia atau aspeknya gitu ya. Yaitu macam elemen-elemen yang ada di dalam ini. Contohnya kalau ini bukan quill, dia ada elemen-elemen yang ini ya. Ada air, ada bulu. Entah kenapa, yang nanti bakal kita lihat ya. Dan ya, reshape it to perform miracle. Jadi bisa mengubahnya untuk untuk melakukan mujizat gitu. Jadi aspek yang aku maksud itu adalah ini. Ya, di belakang sini ada aspek yang dimaksud, yaitu ada air, ada terra, ignis, aqua, ordo, peditio dan sebagainya gitu. Dan kalau kalian nyadar juga di dunia kalian, kalau kalian masang mod ini dan kalian ke gua-gua gitu, kalian bakal lihat ada beberapa kristal-kristal yang kayak gini bentuknya. Dan ini adalah kristal yang dia itu dari Thaumcraft ya. Jadi kalau kalian lihat kristal ini, udah pasti mod Thaumcraft itu ada di dunia kalian. Dan kristal-kristal ini sebenarnya ya kayaknya kelihatan dikit banget gitu. Tapi kalau aslinya itu biasanya bergerombol. Tapi ya aku kurang tahu gimana caranya bikin dia bergerombol di modpack di sini. Tapi ya intinya modelnya seperti ini lah ya. Dan ada 6 tipe kalau kalian nyadar. Ada air, ada terra, fire, water, order, dan entropy crystal. Yang dia tuh melambangkan ada 6 elemen utama, 6 elemen dasar lah istilahnya, yang nantinya akan dipakai buat mengembangkan sampai elemen-elemen yang lainnya. Dan ya tentu saja
masih ada lagi kristal-kristal yang lain, tapi yang lain itu nggak bisa didapetin di dunia kalian ya. Jadi harus kalian crafting sendiri kristalnya. Yang ada itu cuma 6 tipe ya, dari sini sampai sini ya, cuma ada 6. Nah, dan tentu saja kalau kalian dapetin, kalian bakal dapetin namanya fish crystal ya. Oke, untuk bisa masuk ke Thaumcraft ini kalian butuh yang namanya ini, Thaumonomicon. Dia adalah buku panduan dari Thaumcraft yang dia itu sifatnya progresif ya. Kalian kalau kalian mau masuk, kalau kalian mau lanjut ke misalnya alchemy atau infusion dan sebagainya, kalian perlu progress dulu ke yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini kalian perlu ya melakukan first step, kemudian nyelesain questnya juga di sini. Kalian perlu nge-craft Arcane Workbench dan sebagainya gitu. Dan untuk bisa masuk ke sini dan bikin Thaumonomiconnya juga ya, kalian dapati butuh kristalnya, kalian mining dulu ini di bawah tanah. Kemudian kalian perlu bikin yang namanya ini, Salis Mundus. Ini Arcane Workbench-nya adalah semacam crafting table, tapi bedanya dia punya unsur-unsurnya gitu. Kalian bisa naruh kristalnya di sini untuk crafting. Jadi ini khusus buat crafting menggunakan unsur-unsur ini ya. Walaupun pakai crafting biasa pun juga bisa, tapi dia tentu saja nggak pakai unsur apapun. Jadi ya crafting table tapi ada bonusnya gitu lah ya. Nah ini kalian bisa taruh dia di entah itu bookshelf. Bookshelf kalau kalian mau dapetin Thaumonomiconnya ini, dan kalian tinggal klik kanan saja, dan dia bakal berubah menjadi ya ini Arcanomicon ya, oke. Dan ini tadi rusak ya. Dan kemudian kalau workbench ini berarti crafting table. Kalian klik kanan aja seperti yang kalian lihat tadi. Dia bakal berubah jadi Arcane Workbench. Kalau Crucible itu dia perlu klik kanan Crucible, bukan Crucible, Cauldron ya. Kalau di Minecraft Vanilla. Dan juga ada yang namanya Research Table. Dan masih banyak lagi sebenarnya dari Thaumcraft ini. Bahkan ada armor, bahkan ada ya ingot baru. Misalnya Thaumium, Point Metal, ada Arctic Brass, ada apa ini, Essentia Smeltery gitu. Ini tempat buat ngetrak apa ya, ngetrak Essentianya gitu. Ada jarnya buat nampung Essentianya, dan ini juga ada jar buat nampung Essentia juga ya. Armor dan beberapa equipment dan lain sebagainya. Nah, berapa yang paling dasar itu adalah thermometer dan juga Google of Rippling ya. Ini semacam kacamata yang bisa ngasih diskon kalau kalian mau crafting menggunakan fish. Kalau fish itu semacam ya satuan atau magic lah ya yang ada di sini. Macam mana mungkin yang perlu kalian butuhkan kalau kalian mau crafting sesuatu. Kalau thermometer itu juga pakai fish ya, karena dia cara craftingnya harus pakai ini Arcane Workbench. Dan oh ya, kalau misalkan kalian tadi kan aku lihat resepinya nggak ada ya. Kalau misalkan kalian mau lihat resepinya, kalian bisa lihat di Thaumonomiconnya juga. Tentu saja setelah kalian progress. Atau ya di GI harusnya ada, cuman butuh satu mod lagi namanya Thaumic GI kalau nggak salah namanya. Jadi dia terintegrasi dengan Thaumcraft itu GI-nya. Dan setelah kalian progress baru tuh kelihatan resepinya di GI. Kalau enggak dia nggak akan muncul resepinya. Tapi ya karena aku belum progress, jadi kalian bisa lihat mopednya lebih detail lah ya. Untuk lebih detailnya, intinya di sini resepnya belum ada karena aku belum progress di Thaumonomiconnya ya gitulah ya. Dan kalian bakal nemu pohon baru seperti Silverwood sapling dan Greatwood sapling. Yang dimana ini dua itu pohon besar ya, yang nanti kalian akan temukan langsung kelihatan itu karena Silverwood ini warna warna biru-biru gitu, sementara Greatwood itu pohon yang gede banget gitu ya. Bahkan lebih gede daripada dakwa ya, salah satu pohon yang harusnya gede ya, yang harusnya cukup besar gitu. Kemudian kalian bisa melakukan yang namanya research. Di sini ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa ngambil thermometernya dan kemudian nge-scan sesuatu seperti ini. Kalian bisa nge-scan banyak banget hal. Malah ditaruh di sini. Ya seperti ini. Dan dia bakal nambahin semacam research mungkin di sini. Nanti kalian ini type of knowledge namanya.
apa ya namanya, pengetahuan. Kalian bisa dapat ini dari observation ataupun teori ya. Kalau observation berarti kalian nge-scan ini buat dapatin yang kalian lihat nih di bawah sini. Dan kalau yang teori itu dia perlu dibikin dari sini ya, dari research table. Kalian baik bisa nge-create apa ya, membuat teori gitu dan menambahkan teori yang ada di sini ya, di sini. Oke. Dan juga kalian bakal masuk ke alchemy. Ini sectionnya untuk alchemy ya. Kemudian ada infusion. Infusion ini udah tingkat lanjut sih. Ya, kalian bisa nge-crafting sesuatu dengan esensial lah istilahnya seperti itu. Ada oromancy ini aku kurang tahu. Golemancy ini mungkin bisa apa ya, main-main dengan golem ya. RTP ini aku asosiasikan sebagai apa ya, alat-alat atau armor mungkin. Armor atau peralatan yang bisa kalian pakai gitu di tubuh kalian, dan ya kalian crafting gitu di sini. Oke, yang salah satunya dapat ini ya, Goggle of Feeling. Ya, dan ini ada bobolnya juga sih ya. Oke, jadi ya ini juga tentu saja ini bisa dipakai untuk ini ya, bikin sesuatu. Contohnya kayak ingot-ingot ini kalau nggak salah bikinnya juga dari sini, Crucible. Kalian bisa naruh air, makanya sini ada air sini. Kalian taruh air, kalian kasih api atau sumber panas di bawah, dan dia bakalan mendidih. Dan dari sini kalian bisa naruh esensia, kemudian naruh katalisnya atau itemnya mau diubah dan sebagainya. Dan tentu saja masih banyak lagi yang bisa dilakukan dalam Thaumcraft ini. Cuman karena jujur saja Thaumcraft ini bukan mod magic favoritku banget, jadi makanya aku kurang menguasai juga sih sebenarnya. Jadi kita bakal langsung lanjut aja ke yang lebih menarik lagi, yaitu Astra Sorcery ya. Bukunya ada, dan dia juga mirip, dimana dia itu sifatnya progresif ya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari Astra Sorcery, di dunia kalian bakal nemu satu traktor Astra Sorcery yang tampilan itu mungkin mirip kayak gini ya. Ada namanya Marble yang warnanya putih-putih semua dengan ya berbagai variasi tentu saja. Dan kadang ada chest, bahkan ada kristal juga di bawah situ. Bukan kristalnya ini, tapi kristal yang beda lagi bentuknya. Mungkin aku bisa kasih lihat bentuknya. Yang dimana ini penting karena ini yang akan dipakai buat progress ya. Ini mungkin yang kita bikin langsung gitu, bukan yang dari natural gitu. Oke, dan di chest itu kalian bakal nemu yang namanya constellation paper ya. Ini adalah bagian yang sangat penting di Astra Sorcery, mana kalian itu, oh ya aku belum ngelihat ini ya, harusnya aku baca dulu. Jadi Astra Sorcery ini adalah mod yang udah ada dari 1.10 sampai yang 1.16. Jadi mungkin belum ada yang benar-benar terbaru sih, tapi udah lumayan baru lah. Dan dia itu berfokus pada mengambil kekuatan dari starlight atau cahaya bintang dan konstelasi, dan kalian bisa nge-explore world dan langit di atas kalian. Fokuskan cahaya bintangnya ke keinginanmu dan memperkuat diri ya, atau memperkuat dunia di sekitarmu. Jadi intinya ya ini dia mengambil cahaya dari bintang-bintang yang ada di atas itu dan dilakukan untuk berbagai macam hal ya. Ya kalau kalian mau ngelihat konstelasi, kalian butuh constellation paper. Di sini ada beberapa yang sudah langsung terlihat, dan dimana ini tergantung pada progres kalian ya. Jadi Astral Sorcery ini juga progresnya juga sama. Kalian butuh nge-progress dulu. Jadi kalian kalau misalkan pertama kali buka Astral Tome-nya atau buku dari Astral Sorcery, kalian cuma nemu ini Discovery, yang artinya ya ini cuma tier yang paling bawahnya gitu, dan kalian bisa baca-baca tentu saja. Dan ya kalau misalkan kalian sudah progres, konstruksikan mungkin ini gitu, kalian udah bisa bikin ya, dan dia bakalan expand atau memperlebar pengetahuan kalian, dan kalian bakal nemuin beberapa hal lagi di sini. Oh ya, ini juga bisa di shift ke kanan dan kalian bakal ngelihat ada inventory.
Ini bukan backpack ya, kalian nggak bisa nyimpen item lain kayaknya. Ya, ini nggak bisa aku simpen. Ini cuma bisa dipakai buat nyimpan constellation paper ya, atau ya paper konstelasi ini. Dan ada beberapa macam konstelasi, contohnya ini ada Evorsio, bentuknya kayak gini. Ada Dissidia, apalagi Armara, dan sebagainya gitu. Dan juga di dunia kalian bakal nemu yang namanya Aquamarine. Ini adalah ini didapetin dari kalau kalian pernah ke apa ya, ke sungai-sungai gitu atau ada danau kecil gitu yang ada sandnya. Nah di situ kalian bakal nemu yang namanya nih Aquamarine Shell. Kalian bisa nambang ini buat dapetin Aquamarine. Dan juga aku lupa lagi. Di dunia kalian juga ada yang namanya ini Rock Crystal. Yang kalian bisa dapetin dari ngemainin di bawah. Kalau nggak salah di ketinggian bedrock gitu. Dan bisa mainin dia, dapetin dia lebih mudah dengan resonating wand ya, yang lagi kalian bisa baca di dan juga ada linking tool, ini alat yang penting juga, dimana ini dipakai buat ngelink kristal yang ini ke tempat-tempat yang lainnya, karena kristal ini itu banyak dipakai untuk misalnya mengubah-ubah sesuatu. Ya kalau misalkan disinari ke satu blok misalnya, dia bisa berubah menjadi blok yang lain. Mungkin kalau misalkan kita coba lihat cake mungkin ya, resepinya. Nah, kalian bisa ngeliat di astral transmutation, dimana kalau misalkan pumpkin disinari dengan cahaya ini, atau cahaya yang ada di itu ya, di bawah traktornya, harusnya ini ada nih, di sini. Ya, kalian bisa baca sini, tapi intinya ada floating crystal yang kelihatannya agak aneh. Dan di situ kalian bisa pakai kekuatannya untuk mengubah blok menjadi hal yang lain ya. Termasuk ini, luminous crafting table ini didapetin dari crafting table yang disinari sama ya cahaya ini ya, tentu saja. Dan kalau kalian lihat di luminous crafting table-nya, ini kayaknya gede banget. Tapi intinya kalau kalian lihat di sini, ini dia. Di bawah sini ada bar yang menunjukkan kekuatan cahaya bintangnya ya istilahnya, karena ini mungkin karena disinari sama ini, jadi dia penuh. Tapi aslinya itu dia dikit banget dananya, coba. Mana? Ini dia. Aslinya itu dikit banget. Ya cuma segini. Mungkin karena dia di sekitar makanya masih gede. Tapi aslinya itu bakalan dikit banget. Dia akan bertambah besar kalau kalian melakukannya di malam hari ya. Jadi karena di malam hari itu banyak bintang-bintang yang bakal menyinari dan dia bakal mengambilnya. Dan ada beberapa craftingan yang butuh starlight yang lumayan tinggi. Jadi ya itu sih gunanya starlight ini. Ada beberapa hal seperti ada liquid starlight bucket yang bisa kalian dapetin dari light well. Kalian tinggal ngasih antara ini rock crystal, ini yang versi attune ya, tapi rock crystal yang biasa, bukan yang attune, yang biasa. Atau kalian bisa pakai aquamarine buat dapetin ini liquid starlight. Dan ya ini bisa dipakai buat macam-macam sih. Aku lupa dia bisa dipakai buat apa. Dia bisa mengubah sesuatu sih, ingatku. Ya nih kalian bisa bikin ini infused wood, ada ya bikin celestial crystal cluster dan sebagainya. Dia juga bisa ngasih kita night vision. Jadi ya macam-macam lah ya yang kita butuhkan. Oke, dan untuk bisa upgrade crafting table-nya, untuk bisa upgrade ke Atrator Crane-nya, kalian butuh meningkatkan crafting table yang ini ke bentuk yang lebih tinggi. Seperti ini ada Starlight Crafting Altar, yang dimana crafting table ini butuh platform khusus, makanya aku perlu bikin platform kayak gini baru dia bisa berjalan. Kalau nggak salah ya, kalau dia nggak ada traktornya atau mungkin traktornya ada salah satu blok gitu, ini akan jadi warna merah. Kalau misalkan benar warna merah artinya dia nggak bisa dipakai buat crafting, itu saja. Coba kita hancurin. Dan ya benar, dia bakal berubah jadi merah, artinya dia nggak bisa dipakai. Dan crafting table-nya dia ada bonus lagi 4 slot di sekitar sini ya. Dan ini masih tier 2.
Kalau mau ke tier 3 itu ada celestial altar, dan yang keempat itu ini yang paling tinggi ya. Iridescent altar. Ini yang paling tinggi, tentu saja dengan traktor yang lebih luas lagi. Dan juga ini ada teleskop yang bisa kalian pakai buat ngelihat ya bintang. Tapi karena ini masih masih siang hari, jadi isinya cuma biru aja di sini. Kalian juga bisa putar-putar di sini dengan panah-panahnya. Dan tentu saja kalau kita lihat di malam hari, dia bakalan ya ngelihatin ini ya bintang-bintang di sini. Ini dia. Dan kalian bakalan ngelihat ada bintang yang kelihatannya lebih besar dari yang lain, yang bisa kita sambung-sambungkan nantinya. Tapi detailnya sekali lagi akan kalian lihat di modpack ya, tentu saja. Jadi silakan kalian nonton modpacknya kalau mau lebih detail lagi pembahasannya ya. Tentu saja nggak cuma casting table, tapi ada lagi Starlight Infuser. Bahkan masih ada lagi apa? Ada Ritual Pedestal, ada apa ini? Attunement Altar dan sebagainya ya. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kalian lakukan di sini. Mungkin untuk memperkuat diri kalian atau memperkuat dunia kalian juga ya. Jadi ya itu menarik sih karena dia mengambil kekuatan dari bintang-bintang ya, dan kalian bisa ngeliat banyak kali animasi yang juga keren-keren bersinar-sinar gitu lah ya, terutama kalau kalian upgrade ini altarnya. Oke, jadi ini pembahasannya udah sangat panjang karena Treasure udah banyak kali hal. Thaumcraft juga banyak, tapi karena aku jarang pakai dan ya agak kurang suka, jadi ya agak jarang sih. Ya, jadi nggak terlalu ku kuasai. Oke, jadi kita akan langsung lanjut aja ke pembahasan sainsnya. Jadi apa sih kedua mod ini? Kenapa kedua mod ini menarik ya? Jadi kalau misalkan kita lihat, kalian mungkin sempat nyadar gitu ya bahwa kedua mod itu ngambil inspirasi yang menarik, yaitu kalau kita lihat di Thaumcraft misalnya, dia itu menggunakan sistem yang namanya 4 unsur ya. Jadi kalian bisa ngelihat di setiap item kan ada aspeknya gitu atau esentianya. Nah, setiapnya yang artinya itu mirip banget dengan sistem yang ada di zaman dulu ya, tapi sekarang udah nggak diakui, yaitu yang namanya adalah sistem 4 unsur dasar alam semesta, yang dapati itu terdiri dari tanah, air, api, dan angin. Yang pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani kuno seperti Empedokles dan dikembangkan oleh Aristoteles untuk menjelaskan komposisi seluruh materi di alam ya. Dan kalau misalkan di Astra Sorcery, mungkin kalian juga sudah bisa menebak, yaitu astrologi. Di mana astrologi ini beda ya dengan astronomi. Astronomi itu benar-benar mempelajari benda-benda yang ada di luar angkasa sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ada seperti hukum pergerakan dan relativitas. Tapi kalau astrologi itu tadi astronomi ya. Ini astrologi adalah ilmu kepercayaan yang mempelajari hubungan antara posisi benda-benda langit dengan nasib, karakter, serta kejadian di bumi. Yang kalian perhatikan tuh dia apa ya, berdasarkan dia itu macam landasan gitu dari misalnya zodiak, horoskop, dan ramalan masa depan ya. Yang dimana keduanya itu sudah hampir dipastikan adalah pseudoscience ya. Dimana pseudoscience ini adalah sains yang tampak seperti sains, tapi dia tidak menggunakan metode ilmiah dan tidak bisa dibuktikan kesalahannya dan tidak didukung oleh data yang sah ya. Intinya pseudoscience ini adalah sains yang memang dipercaya dia itu benar, tapi mungkin karena masih kekeh gitu ya, makanya dia masih aja dipakai gitu. Tapi setelah dibuktikan dengan macam-macam eksperimen, akhirnya terbukti salah. Dan ya apa ya, pembelaannya itu yang bikin sains ini menjadi tak kokoh seperti 4 unsur ini, dan juga astrologi ini akhirnya runtuh semua ya gara-gara ya dia dibuktikan salah. Jadi sudut sains ini bisa dibilang sains zaman dulu lah ya. Mana ya bisa dibilang sains yang dia itu dianggap sains, dianggap kebenaran, tapi sebenarnya tidak setelah dibuktikan lama ya. Kenapa?
karena dia itu seringkali tidak mengikuti yang namanya metodologi ilmiah, di mana metodologi ilmiah itu adalah proses yang secara teratur dipakai untuk mencari ilmu baru untuk memecahkan masalah berdasarkan bukti nyata ya. Ada tiga tahap dari metode ini, yaitu ada pengamatan, ada pembuat hipotesis, dan kemudian pengujian atau eksperimen ya. Yang dimana ya ini dasar banget sih kalau kalian misalnya mau meneliti hujan misalnya. Hujan itu kalian bisa lihat ada fenomena, oh ada terjadi hujan nih. Baru kita bikin hipotesis, kenapa hujan ini bisa terjadi ya, dan segala macam. Dan setelah kita bikin hipotesisnya, kita bikin dugaan sementara ya. Kalau hipotesis itu artinya dugaan sementara saja. Baru kita lakukan pengujian. Nah ini penting karena pengujian ini seringkali agak dikip ya, atau mungkin dimanipulasi ya. Dan perlu kalian tekankan juga bahwa metodologi penelitian itu memiliki ciri-ciri utama seperti dia harus objektif berdasarkan fakta lapangan, bukan pendapat pribadi. Ada sistematis mengikuti langkah-langkah yang teratur dan rapi, logis, masuk akal, dan empiris, artinya datanya itu berasal dari kejadian nyata ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat dari sistem 4 unsur dan astrologi ya, mereka itu ada masalah di misalnya objektif, kemudian di logis sama empiris ya. Kalau sistematis, aku kurang tahu jujur aja, karena bukan ilmuwan banget. Tapi logis sama empiris ini dua hal yang hampir dipastikan agak sulit. Karena ya kalau misalnya dibilang logis, apakah sistem 4 unsur dan astrologi ini logis? Bisa kalian debatkan. Tapi seharusnya sih tidak logis ya. Oke, jadi ada beberapa masalah dari kedua ilmu itu ya, ilmu 4 unsur dan ilmu astrologi. Jadi, misalkan kita lihat kenapa sih kedua ilmu itu akhirnya salah ya, tapi tetap masih dipegang gitu entah kenapa. Nah, jadi ada beberapa masalah, yaitu yang pertama, ini ada 3 yang ku rangkum. Yang pertama itu adalah jadul, ya. Ini nggak perlu kujelasin lagi lah ya, mengenai jadul atau udah lawas atau sudah berkarat mungkin ya, karena udah lama banget. Karena kalau misalkan kita lihat kedua ilmu itu muncul dari mana, kalau kita lihat di ini ya, di sistem 4 unsur itu dia sudah ada dari filsuf Yunani kuno, yang setelah aku cek, dia itu udah ada sebelum Masehi ya. Yang dimana dan juga astrologi ini aku lupa ngecek, tapi kalau nggak salah bahkan sebelum peradaban Islam, ketika Islam mengembangkan ilmu-ilmunya, itu sudah ada nih astrologi. Jadi sudah sangat lama, mungkin dari ribuan tahun lalu, dan mungkin 4 unsur ini udah lebih lama lagi ya. Nah, karena mereka itu dari ribuan tahun lalu, dan ribuan tahun lalu itu dapati beda dengan sekarang, di mana peralatan-peralatannya itu masih ya zaman dulu juga, masih terbatas lah. Belum ada teknologi keren-keren seperti yang ada sekarang. Makanya ya metode yang dipakai kemudian mungkin bahkan di zaman dulu belum ada yang namanya metodologi ilmiah ya. Makanya mereka mungkin masih ngira-ngira gitu, atau masih ada unsur-unsur kepercayaan mungkin. Jadi nggak benar-benar ilmiah atau benar-benar apa yang nyebutnya ya? Ya benar-benar ilmiah atau benar lah istilahnya. Dan ya karena teknologi juga belum mencapai, jadi mereka masih mengandalkan ya alat-alat yang mereka ada sekarang, dan karena itulah mungkin ilmunya jadi kurang akurat ya kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya. Tentu saja tidak perlu ditertawakan karena itu masalah zaman ya. Tapi ada beberapa hal lagi yang patut ditertawakan karena ya yang kedua itu adalah kepercayaan. Ya di mana kalau misalkan kita lihat sejarah, banyak sekali ilmu-ilmu itu berbasis pada kepercayaan, karena kayaknya orang zaman dulu itu masih banyak yang ini ya, masih banyak terdoktrin mungkin dengan kepercayaan-kepercayaan yang mereka anut. Jadi kalau misalkan kita lihat aja di kondisi sebelum abad pencerahan lah ya, ketika di abad ke-18, berarti sebelum di abad ke-18,
itu gereja itu menjadi kekuasaan mutlak dan didominasi oleh tradisi skolastik dan benturan ilmu pengetahuan ya. Sebelum era tersebut, tatanan masyarakat Eropa sangat tergantung dengan otoritas gereja. Jadi contohnya saja bisa dibilang cukup baru ya, bisa dibilang yang terbaru masalah keagamaan yang baru, di mana pada zaman itu Eropa itu masih terpusat pada gereja atau kepercayaan, dan kepercayaan itu agak dipaksakan bisa dibilang atau sangat kaku. Artinya kalau misalkan kalian melanggar atau berbeda pendapat saja itu bisa kena hukuman. Ya karena di zaman dulu belum ada HAM dan masih sadis-sadis. Jadi kalian bisa kebayang nggak sih hukuman yang dijatuhkan. Tapi ya tentu saja tapi karena sains tentu saja masih terus berkembang ya, dan orang-orang pintar juga tentu saja masih ada di zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang kan ya. Jadi tentu saja masih ada dong orang-orang yang ingin membantahnya, tapi karena mereka takut sama otoritas gereja makanya mereka agak bungkam, dan karena masih berbasis kepercayaan, jadi mereka itu seringkali mengaitkannya dengan kitab-kitab suci mereka. Kalau di gereja kan berarti Alkitab ya. Dan jika mereka itu pakai teori yang sama, berarti mereka teori yang berbeda, maksudnya menggunakan pemahaman yang berbeda, mereka itu dianggap melanggar otoritas gereja, dan otomatis ya bisa dibilang udah masuk tersesat mungkinnya mereka, dan akhirnya malah dihukum. Ini bukan berarti agamanya yang salah ya, tapi karena interpretasinya sih yang salah, makanya agama itu masih ada sekarang. Dan karena memang masih kekeh gitu, masih sangat kaku, jadi ya ilmu itu menjadi susah untuk berkembang pada waktu itu. Contohnya saja nih, nggak cuma astrologi sama ini ya, sama empat unsur ini. Misalnya tempat dulu itu ada misalnya heliocentris dengan geocentris kalau nggak salah. Ketika mereka itu bilang bahwa bumi yang diam di tempat dan matahari yang mengelilingi, ada yang bilang kalau matahari yang diam di tempat, sementara bumi yang mengelilingi. Nah di situ aku lupa lagi antara Galileo Galilei atau Copernicus mungkin kalau ingatku. Jadi tentu saja dengan pendapat yang kayak gitu gereja nggak akan senang tentu saja dengan ya hal seperti itu. Makanya ilmu pengetahuan jadi tersedak, dan akhirnya setelah masa pencerahan, gereja itu dari pisahkan ya antara agama dengan politik. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah statistik ya. Ini terkhususnya bagi kritik untuk astrologi ya. Jadi ada masalah statistik di mana kadang kalau misalkan kita lihat posisi bintang mungkin ya, itu kadang bersamaan dengan kejadian suatu hal, makanya mungkin ilmu astrologi itu muncul. Nah, tapi kalau kalian perlu ngelihat bahwa kalian perlu tahu bahwa korelasi itu beda banget dengan sebab akibat ya. Bintang-bintang itu belum tentu menyebabkan suatu hal di dunia kita ya, dimana ya korelasi itu hanya menunjukkan bahwa dua hal yang terjadi bersamaan, sementara sebab akibat itu berarti satu hal secara langsung memicu hal yang lain ya. Jadi korelasi itu ya memang bukan kebetulan sih ya, tapi kita lihat lah ya mungkin. Contohnya penjualan es krim meningkat bersamaan dengan angka kejahatan. Ini aku baca di Google, ini lumayan kocak sih. Dimana ya keduanya naik karena cuaca panas atau musim libur, bukan karena es krim membuat orang berbuat jahat ya. Jadi karena penjualan es krim meningkat sama dengan angka kejahatan, bukan berarti es krimnya yang malah bikin orang jahat, tapi karena memang kebetulan aja mereka berkorelasi, namanya korelasi bukan sebab akibat ya. Dan korelasi itu perlu dijustifikasi lagi, perlu diuji lagi. Ini apakah ada 3 kemungkinan nih, yaitu apakah memang mereka itu sebab akibat langsung, kausalitas. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu confounding variable, seperti yang dituliskan di sini contohnya, di mana keduanya itu naik karena ya cuaca panas atau musim libur.
Jadi ada faktor ketiga nih sini, bukan karena dua-duanya yang tersambung, tapi ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan lah istilahnya. Dan yang ketiga itu karena ya memang kebetulan belaka saja mereka berkorelasi. Jadi ini perlu dicek lagi yang namanya korelasi itu apakah memang benar mereka itu tersambung atau sebenarnya memang hanya kebetulan saja ya. Jadi karena astrologi itu seringkali pakai korelasi-korelasi yang semacam itu, jadi karena itu malah dipakai buat ya meramal-meramal gitulah ya. Yang tentu saja belum tentu sesuai dan harus dicek lagi. Dan perlu dipikir-pikir juga nih secara logis. Sekali lagi semuanya itu berbasis logika dan rasio. Kalau misalkan apakah konstelasi itu berhubungan dengan hal-hal kejadian yang terjadi di dunia kita, rasanya sih tidak. Kalau misalkan korelasinya itu berbasis alam, misalnya gelombang laut lah atau mungkin dampak cahaya mungkin di bumi ini, ya logis sih memang kayak gitu. Tapi kalau misalnya konstelasi itu dipakai untuk memprediksi apakah masa depan terjadi kiamat atau tidak, kalian harusnya udah langsung tahu ya jawabannya. Jelas tidak mungkin karena nggak ada yang tahu kan apa yang terjadi di masa depan, dan malah astrologi itu dipakai buat meramal masa depan, konstelasi bintang, padahal mereka nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Jadi kita membahas tentang dua mod Magic yang nantinya akan ku mainkan ya, atau mungkin sedang berlangsung dimainkannya. Dan rupanya mereka itu ada inspirasi ya dari ilmu yang sebenarnya sudah ada. Namun karena ilmu itu ilmu yang jadul ya, atau sudah lama banget itu. Tapi ya karena ini game dan ya kenapa tidak kalau misalkan mengambil inspirasi itu dan ya kita tinggal tambahin aja bumbu sihir, magic, udah selesai gitu. Jadi semuanya udah masuk logika dan nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan atau yang mau didiskusikan di kolom komentar, silakan ditulis saja di kolom komentar. Dan ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mod kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di series yang selanjutnya. Dadah semuanya.